Prostitusi dan dunia malam tidak dapat terpisahkan dalam hingar-bingar perkotaan. Terlebih lagi, Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah ibu kota Jakarta pastinya memiliki segudang cerita dunia malam dan kupu-kupunya. Meskipun kawasan tersebut telah ditutup, namun masih menyisakan pertanyaan bagi kita, bagaimana kawasan Doli muncul? Kalau sejarah tentang kawasan lokalisasi itu kan tidak serta-merta dia muncul di Surabaya ini kan, kita tarik ke belakang, ini kan kota pelabuhan besar ya. Di sejak zaman kolonial Belanda kita sudah punya sejarah tentang lokalisasi tersebut. Beberapa titik misalnya di Perumahan, di Bandung, kemudian juga di wilayah Stasiun Semut ya, kemudian juga beberapa tempat camp-camp militer ya. Tetapi basis yang paling besar itu di daerah pelabuhan ya, Tanjung Perak. Nah, tetapi mengapa Doli menjadi ikon terbesar? Jadi ketika berakhirnya masa revolusi ya, tahun 49-50-an, jadi kampung-kampung yang dulunya adalah kampung eksodus masa perang 45, tapi ditempati kembali ya. Nah, tetapi sisa-sisa orang yang mungkin bekerja secara komersil di bidang seks ini masih ada ya. Karena kita tahu bahwa sejarah daripada para pekerja seks ini kan sudah ada di akhir kolonial Belanda juga. Pada masa Jepang juga ada kampung Jepun ya. Kemudian juga sampai pada titik terakhir akhir kolonialisasi, kemudian menuju masa Jepang, kemudian masa revolusi berakhir tahun 50-an, itu kawasan yang tadi dianggap ikon tadi itu berbasis orang-orang yang tadi bekerja seks. Nah, in my life gitu kayak sebelum bekerja nggak pas udah masuk gitu. Kan anaknya nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu kan izinnya jadi kerja rumah tangga sampai sekarang kan nggak ngerti kalau aku dulu tuh jadi PSK gitu kan nggak tahu. Ya, jadi itu secara ekonomis ya, komunitas masyarakat di tempat sana itu kan sangat terbantu dengan berbagai kegiatan yang mungkin itu kehidupan dunia malam ya. Di sektor ekonomi maju pesat. Dalam beberapa dekade tertentu itu kan ada yang mengatakan putaran uang dalam satu malam satu wilayah itu bisa 1 miliar lebih ya. Miliaran ya. Karena di situ ada tempat ya pelayanan ya, keamanan, tukang beca, kemudian warung, kemudian laundry, penginapan, kemudian juga sektor jasa itu banyak sekali. Kalau dari segi para pekerja seks komersilnya yang bersifat jasa ya, brokernya, maupun juga fasilitas lain ya, termasuk warung-warung. Jadi putaran uang itu akan hilang. Dari dinas kesehatan udah suntikan dulu itu Tiap Kamis suntik harus kayak binatang itu kalau nyuntik diri langsung di ini nih jarum. buat pencegahan ya Bu? Iya. Buat pencegahan. Kalau pencegahan, ternyata berarti dulu pencegahan apa dulu yang disuntikan kita nggak tahu apa. Teman-teman nggak berani tanya. Nah waktu itu kita protes harus juga. datang. Kita tapi kan juga bawa uang. Kita suntik itu kapan? 2 tahun berapa? Masih Soeharto itu masih ada, sampai ini penutupan itu akhirnya penutupan juga masih ada. Tapi kan ini suntik itu kan nggak jelas suntik apa. Yang dikasih kan paling obatnya vitamin sama antibiotik. Banyak yang akses dulu itu kasusnya yang waktu masih suntik Pak, dengan berdiri ya, jarum suntiknya nggak ganti. Kita demo sempat biru-biru pada sampai benjol. apa tiap bulan loh disuntik. Di mana di? Tiap Kamis, tiap 1 minggu sekali. Seminggu sekali ya, seminggu sekali. Ini di mana-mana di dibahas, panggul di mana aja sambil berdiri kan, dibahas ini, dipanggul sini kanan kiri. Kalau aku enggak pernah ikut suntik, aku tuh paling memberontak. Dan karena aku tahu itu hak saya kalau aku
pemberontakan jelek ya. Tapi karena ya. karena dari Apa kita petugas nggak bisa mimpin pokoknya dari petugas kan di sini dulu dipegang sana ini orang bilang apa itu di sini daerah Bangun Sari itu. Kita ini nggak berani mau berontak apa mau ngomong apa. Buktinya kita cari uang ya udah yang penting dibully cari uang gitu. Kalau saya beda, karena berontak saya demi saya tahu hak saya dan teman-teman saya. Caranya kalau pakai cara apapun nggak jadi, aja penguasanya dipegang dulu, dipaksa dulu gitu Mbak, supaya kita bisa cari kelemahannya ya. Data itu segini sak bendel, datanya teman-teman itu ada 4 bendel, tak gotong ke rumah saya, colong. Orang sama Indonesia. Dolar, itu keuntungan di. Makanya dia sama orang Korea, pacarnya orang Korea, dia suka bahasa Korea bisa ini. Itu tuh 2014 ya, walaupun itu mendapat tekanan dari berbagai pihak. Ya. Waktu itu wali kota Bu Risma ya cukup kuat ya menghadapi berbagai tantangan ya dari berbagai pihak, tetapi dia akhirnya bisa melakukan itu karena didukung juga oleh pihak-pihak yang lain. Nah, terkait dengan keterlibatan ya dalam tanda kutip memang keamanan ya, pihak keamanan itu bisa jadi dia dari aparat pemerintah, bisa jadi juga dari aparat non pemerintah. Dalam hal ini misalnya preman. Nah, tidak kita pungkiri itu adalah sektor jasa juga yang melindungi, kemudian yang juga mengawasi, termasuk juga yang mendapatkan mungkin fasilitas dalam tanda kutip insentif ya dari tugas yang dia lakukan. Nah, terkait dengan pihak keamanan ini saya kira memang juga berperan ya dalam konteks ini. Kalau tidak ya saya kira di sana siapa yang bisa menjamin kehidupan malam itu bisa berjalan dengan baik ya. Pertanyaan kita misalnya ada kelompok garis kelas keagamaan ya, sampai pada penutupan itu kan tidak pernah ada sweeping rahasia malam ya. Padahal di tempat-tempat lain, di kota-kota lain kelompok ormas keagamaan ini kan sangat militan ya di tempat-tempat tertentu di hiburan malam. Nah, tetapi di situ tidak. Nah, itu menjadi pertanyaan besar bagi kita bahwa ini memang sistematis dan kuat di dalam sistem security yang didukung oleh pihak aparat dalam tanda kutip ya umum atau juga yang bersifat struktural dan juga di backing oleh security keamanan dari pihak non aparat ya, dalam hal ini kalau kita sebut preman misalnya. Nah, mereka ini adalah sektor instrumen pendukung di sana ya, karena orang-orang ini juga sangat menguatkan adanya establishment. Nah, jadi establish di tempat-tempat itu tetap berjalan dengan baik ya, tidak ada ancaman ya, tidak ada demo, tidak ada kerusuhan, karena itu kan sesuatu yang sangat bertentangan dalam satu sisi pandangan orang-orang tertentu ya. Kalau kita bicara tentang agama apapun melarang itu, karena ini adalah perbuatan yang dianggap melanggar aturan norma keagamaan. Nah, oleh karena itu kalau tidak ada peran aparat tadi, saya kira tidak ada kerusuhan di sana, tidak ada tindakan sweeping, tidak ada tindakan kekerasan ya, sudah ada tindakan-tindakan yang mungkin tidak manusiawi ya terhadap orang-orang yang bekerja di sana.